Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerakmu hamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan. Selamat pagi, salam guru penggerak. Yang saya hormati Ibu Fasilitator saya, Ibu Marini Raja Gugup. Yang saya hormati Ibu pengajar praktik saya, Ibu Dwi Purwanti. Saya calon guru penggerak angkatan 11, Irma Suryani Borusitorus. Di sini saya akan melakukan praktek supervisi coaching akademik bersama rekan sejawat saya, Bu Irma Perawati. Selamat pagi Bu Irma. Selamat pagi Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita bincang-bincang dulu ya Bu ya, sebelum saya observasi kelas Ibu besok hari. Jadi yang mau saya tanyakan Bu, tujuan pembelajaran Ibu nantinya yang akan diajarkan besok apa ya Bu ya? Tujuan pembelajaran saya, karena materinya saya pilih mengenai prosedur teks, maka tujuannya yaitu agar siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks terkait penggunaan manual teknologi yang mereka pilih dengan benar. Oh, jadi yang Ibu ajarkan besok tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi tentang prosedur teks ya Bu ya? Oh, baiklah Bu. Jadi Bu, dalam pembelajaran besok, area pencapaian yang Ibu akan capai dalam pembelajaran tersebut kira-kira apa ya Bu? Untuk materi prosedur teks, adapun capaian pembelajarannya yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur terkait manual penggunaan teknologi. Oh, jadi besok Ibu yang akan Ibu capai itu adalah mengidentifikasi tentang ketatabahasaan struktur teks, prosedur teks ya Bu ya. Baiklah Bu. Kemudian Bu, strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu kira-kira apa ya Bu ya? Strateginya saya menggunakan model pembelajaran problem based learning Bu, secara luring. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Berarti besok strategi pembelajarannya itu adalah problem based learning. Terima kasih ya Bu ya. Mudah-mudahan besok hari saat saya observasi kita bisa sehat-sehat, kemudian observasi bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu untuk percakapan hari ini. Besar harapan saya besok kita boleh melakukannya dengan baik ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. What page? Halaman berapa? Okay, now open your book on page 73. Unit 3, could you show me how to operate it? Could you show me how to operate it? Dapatkah kamu menunjukkan pada saya bagaimana mengoperasikannya? Halaman 73, 73. Dah? Okay. We will discuss about procedure text. Itu dia, kita mau mendiskusikan tentang procedure text pada halaman 77. Okay. This is our material. Ini materi kita. Procedure text. Itu dia. Text prosedur.
ketahui. Apa artinya? Tak ada. Hah? Iya, apa dia? Dalam bahasa Indonesia prosedur teks atau teks prosedur apa dia? Kamu dulu waktu SMP ketika pernah belajar prosedur teks atau teks prosedur? Pernah. Apa dia pengertiannya? Atau apa yang mau kamu buat minum about prosedur teks? Apa yang kamu? Hah? Orientation. Prosedur text is a type of text that is written to explain how to make or how to do something. Procedure text is a type of text that is written to explain how to make or how to do something. Procedure text adalah sebuah jenis teks yang ditulis untuk menjelaskan how to make, bagaimana membuat, atau how to do, bagaimana melakukan something, sesuatu, bagaimana membuat sesuatu atau bagaimana melakukan sesuatu. Oke, generic structure. Kalau kita cerita tentang teks, maka ada namanya generic structure, susunan strukturnya. Generic structure of procedure text, yang pertama itu goal, judul. Jadi sebuah teks itu harus ada apa? Judul. Berikutnya adalah material. Material itu bahan-bahan. Teks, langkah-langkah, dia. Jadi kalau kita cerita tentang materi prosedur teks, harus ada dia goal, judulnya, material, materinya, atau material atau ingredients, artinya bahan-bahan, lalu step, langkah-langkah, itu dia. Kita kasih contohnya, how to make, bagaimana membuat. Ini contohnya, bagaimana memasak nasi goreng. How to make fried rice, bagaimana membuat nasi goreng. Jadi apa yang diperlukan di situ yang pertama kali? Bahan-bahannya dulu. Apa yang diperlukan kalau membuat nasi goreng? Nasi, terus ya bumbu-bumbunya seperti cabai, bawang, apa lagi? Tomat, ya. Tomat. Lalu apa lagi? Kecap, apa lagi? Iya, itu dia alatnya untuk memasak itu. Diperlukan apa? Sutil. Diperlukan apa lagi? Wajan. Iya, diperlukan wajan, itu dia. Kompor dan sebagainya. Lalu itu masuk dalam ini material bahan-bahannya. Lalu step, langkah-langkahnya. Kalau memasak nasi goreng, apa langkah yang pertama kali yang harus kamu lakukan? Kupas bawang. Kupas bawang. Kupas bawang. Lalu? Iya, apa namanya? Bumbunya dikupas lah bumbunya, lalu di blender. Setelah itu? Ditumis. Oh iya, ditumis terus? Masukkan nasi. Oh iya. Malah lagi lancar dia lagi daripada kamu yang membuat untuk memasak nasi goreng. Gak pernah kamu masak nasi goreng ini? Ya. Ini tidak pernah masak nasi goreng dia. Di sana lancar. Itulah dia step langkah-langkah. Itu kalau untuk how to make, bagaimana membuat sesuatu, itu dia. Make. Kalau dia how to make ini kebanyakan untuk food, makanan, itu dia. Lalu how to do, bagaimana melakukan. Kalau ini dia contohnya bagaimana menghidupkan komputer. Nah, itu dia. Ada langkah-langkah menghidupkan komputer. Apa yang pertama kali kau lakukan? Ya, coklah dulu. Terus apa lagi? Nah, tekan, ada dicok apa? Ditekan lagi. Cok komputernya, cok CPU-nya. Ini kan komputer ya kan? Lalu tekan tombolnya seperti itu. Itu dia how to do, bagaimana melakukannya. Itu bedanya. Kalau how to make untuk makanan, kalau how to do langkah-langkah bagaimana menanam cabai. Itu masih di how to do. Bagaimana memangkas bulu domba. Itu pernah melakukan? Bagaimana memangkas bulu domba? Langkah-langkahnya itu mulai dari jadi bagaimana memangkas bulu domba itu judulnya. Lalu bahannya apa di situ? Bahannya yang pertama kali dombanya, lalu buka domba. Baru alatnya lagi apa di situ? Teks below, bacalah teks di bawah dan answer the following question. Itu dia.
Jawablah pertanyaan yang di bawah ini. Ada text 1 dan text 2. Text 1 judulnya 4 steps to start a manual car. What the meaning of this sentence? Apa artinya? 4 steps to start a manual car. 4 langkah menghidupkan mobil manual. Jadi 4 langkah menghidupkan mobil manual. Lalu teks yang kedua, 5 steps to start an automatic car. 5 langkah menghidupkan mobil metik. Itu dia ibarat kayak kereta metik, ada kereta yang pakai gigi. Itulah dia maksudnya. Oke, sudah. Jadi apa hubungannya dengan teks prosedur? Sebelumnya kita buat dalam kelompok. Jadi mari kita buat dalam kelompok. Ya, kamu yang bagi aja dalam kelompok. Satu kelompok 5 orang, kita aja udah. Ayo, buat kelompoknya nah. Pindah ke sana atau geser bangkunya tuh nggak apa-apa. Ya dari kelompok itu bagus. Ayo, buka. Bisa kamu kesananya. Ketika dan di bukumu, udah di bukumu ada 2 teks, teks 1 dan teks 2. Kedua teks ini merupakan prosedur teks. Pertanyaan saya, prosedur teks yang mana? How to make something atau how to do something? Yang mana dia? How? Yes, right. Ya, dari judulnya 4 step to start a manual car. 4 langkah menghidupkan mobil manual. Itu teks yang pertama. Teks yang kedua, 5 steps to start an automatic car. 5 langkah menghidupkan mobil metik. Kedua teks ini merupakan how to do something. Bagaimana melakukan sesuatu. Itu dia tugasmu. Sekarang kau diskusikanlah. Nanti kita tentukan kau dapat teks berapa, teks 1 atau teks 2. Kau diskusikanlah dia yang mana dia goal, judulnya dari teks tersebut. Lalu mana dia material atau ingredients, mana yang mau dipakai? Material atau ingredients yang mau digunakan? Ya ini kita gunakan. Kenapa? Karena how to do something. Pakai material bahan-bahan ini digunakan untuk how to make. Ya. Lalu step langkah-langkah. Do you understand? Paham? Ya, kalau paham kita tentukan teks 1. Diskusikanlah dia yang mana judulnya, mana materialnya dan mana goal. Teks berapa kamu nak? Teks 2. Teks 2. Kamu? Teks pertama. Teks 2. Teks pertama. Silakan diskusikan. Tentukan situ mana dia goal judulnya, mana dia materialnya dan yang mana step langkah-langkahnya. Bukan hanya mobil. Ya, men. Mobil apa? Mobil metik. Iya, itu dia jangan mobil aja, ini ada mobil juga. Mobil nanti bahannya an automatic car. Mana dia langkah? Jadi dia 1 first ditulis sampai siap. Mana yang kedua? Ini second sampai mana? Sini. Mana yang ketiga? Sampai mana? Yo, mana keempat? Sampai mana? Sampai mana? Mana yang kelima? Yang udah langkah sendiri. 5 langkah, berarti langkahnya berapa? 5. Kalian mau tes pertama berapa langkahnya? 4. Berarti ada berapa langkahnya di situ? 4. Udah. Hah? Udah tinggal aja. Bahannya cukup mobil manual atau mobil metik. Ya, masuklah setiap langkah-langkahnya. Iya, kan jadi 1, 2, 3, 4. Langkah-langkahnya di dalam materi kondisional step prosedur teks ini menggunakan tadi pertama, second, Oke kelas, we
We will presentation about procedure text from the text one. The goal is for step to start a manual car. Material. The material is manual car. Steps. First, you need to insert your car key into the ignition. Second, you need to make sure that your car is in neutral. Press down the pedal on the car until it is full. After that, you move The gear level. into the neutral position. What one? Degree angle. 45-degree angle. Okay. Last. You are ready to turn the key and start the car. Engine, get up to speed, wait a few seconds, driving away. Okay, class. I think it's enough. I think it's enough. Now, Assalamualaikum. See you next time. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, well, here, do you understand about procedure text? Mengerti tentang procedure text? I hope you like that, okay? Yeah, okay. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu fasilitator saya, Ibu Marini Raja Guguk. Yang saya hormati Ibu PP saya, pengajar praktik saya, Ibu Dwi Purwanti. Yang saya hormati Bu Irma Perawati sebagai teman saya di coaching supervisi akademik hari ini. Hari ini saya akan melakukan tugas modul 2.3 coaching supervisi akademik bersama rekan saya Bu Irma Perawati, di mana saya sudah mengobservasi Bu ini di kelas 10.6 ATR di hari Sabtu. Pasca observasi ini bersama rekan kerja saya Bu Irma Perawati. Selamat pagi Bu Irma Perawati. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Saya minta waktunya sebentar ya Bu. Kita coaching hari ini Bu, terkait dengan dimana saya sudah mengobservasi kelas Ibu di hari Sabtu kemarin. Baiklah Bu, saya ingin berbincang-bincang. Yang pertama itu kemarin kan tujuannya adalah mengidentifikasi tentang prosedur teks di kelas 10.6 ATR ya Bu ya. Dalam hal menjalankan tugas tersebut, apakah yang ada Ibu dapatkan hambatan-hambatan ketika mengajarkan prosedur teks di dalam kelas tersebut Bu?
Baik Ibu, terima kasih. Ketika kita mengajarkan prosedur teks di kelas 10.6 di hari Sabtu kemarin, hambatannya karena pada saat itu jadwal mati lampu PLN Ibu dan pagi sampai sore, sehingga kita tidak bisa melakukan atau tidak bisa menunjukkan video mengenai materi prosedur teks. Oh demikian ya Bu, berarti hambatannya yaitu ketika ingin memberikan pembelajaran yang lebih inovatif lewat video pembelajaran ya Bu ya, berhubung karena lampu padam saat itu ya Bu ya. Baiklah, dalam hal ini kira-kira apalah solusi yang apakah solusi yang Ibu bisa berikan ketika menghadapi hambatan seperti itu Bu? Yang pertama saya rasa untuk menyikapi lampu padam ini mungkin sekolah seharusnya menyediakan genset seperti itu Bu. Itu kalau dari pihak sekolah. Kalau dari pihak sayanya mungkin seharusnya saya itu menyediakan semacam lembar kerja dalam bentuk kertas sehingga dapat dibagikan kepada anak-anak agar pembelajaran tetap berlangsung. Baiklah Bu, ya benar juga ya Bu, kita harus lebih terarah lagi untuk hal-hal yang ke depannya ya Bu ya, untuk kita lebih aktif lagi memberikan contoh-contoh kepada murid meskipun lampunya padam ya Bu ya. Baiklah, kemudian dalam hal mengajar kemarin, apakah Ibu memiliki hambatan yang lain? Hambatannya mungkin kalau dari peserta didiknya mungkin ada beberapa siswa kita ini yang kurang tertarik Ibu dalam belajar bahasa Inggris. Jadi mungkin bagaimana cara saya agar siswa ini tertarik, begitulah saya rasa. Bahkan karena memang mereka kurang tertarik. Oh seperti itu ya Bu ya, memang minat murid untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris yang anak-anak ini kurang menarik ya. Baiklah, dalam hal ini kira-kira langkah apa yang akan Ibu berikan kepada anak-anak supaya anak-anak itu nantinya tertarik untuk belajar bahasa Inggris? Mungkin atau saya rasa di awal kita buat ya semacam game seperti itu, ice breaking, sehingga mereka lebih termotivasi atau tertarik untuk mengikuti pembelajaran itu. Saya rasa seperti itu. Iya benar ya Bu ya, kita harus memberikan game ya kepada mereka, ice breaking. Baiklah, dalam hal ini ya kan Bu, apalah kira-kira nanti rencana Ibu ke depannya supaya itu bisa terlaksana? Dalam mengajar prosedur begitu. Iya, dalam mengajarkan prosedur, kemudian anak-anak juga bisa berminat untuk belajar bahasa Inggris. Saya rasa ya kembali kepada kita bagaimana cara kita menyajikan materi itu Ibu. Jika kita menyajikannya dengan rileks gitu kan, tidak kaku, bisa kemungkinan besar anak-anak itu akan tertarik untuk belajar mata pelajaran bahasa Inggris. Ditambah lagi ice breaking, games yang bisa kita berikan agar mereka tertarik sebelum pembelajaran, seperti itu saya rasa. Oh seperti itu ya Bu ya. Baiklah Bu, kemudian ketika mengajar kemarin kan Bu, observasi kemarin, adakah hal-hal yang sudah baik yang sudah Ibu berikan waktu mengajar, dan adakah yang harus diperbaiki ketika waktu mengajar kemarin? Bisa Ibu beritahu kemarin ketika mengajar kemarin, adakah hal-hal yang sudah baik ketika mengajar? Bisa Ibu beritahu apa hal-hal baik tersebut? Kemudian adakah hal-hal yang harus diperbaiki kembali lagi? Kalau hal-hal baiknya mungkin kita mengajar itu sudah sesuai dengan RPP, saya rasa seperti itu ya Bu. Kita ikuti langkah-langkah yang ada di situ. Dimana di awal itu kita lakukan pemantik agar siswa itu untuk memancing minat siswa ini atau agar memancing mereka untuk tahu tentang pembelajaran. Kalau untuk hal-hal yang perlu saya perbaiki, karena saya mengajar itu ada yang menurut saya ada lari dari rules di RPP itu, karena mengingat kondisi anak tadi di dalam kelas itu, jadi ada yang mungkin tidak saya masukkan gitu ya kan Bu, kekurangan sesuai dengan RPP itu, dan mungkin kedepannya akan saya buat
lebih sesuai lagi dengan kondisi keadaan di kelas itu, Bu. Baiklah, jadi tadinya hal yang sudah baik itu Ibu sudah mengajar sesuai dengan RTP ya Bu, alur dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu rancang ya Bu ya. Dan yang kurang masih harus diperbaiki itu adalah bahwasannya bila ada yang masih melenceng ke depannya akan diperbaiki. Baiklah Bu, kemudian apalagi strategi lain yang bisa Ibu berikan nantinya untuk memperbaiki kesalahan tadi, baik hal dalam waktu mengajar ataupun ketika penyampaian materi itu yang mana yang kurang bisa diperbaiki lagi, bagaimana strategi yang akan Ibu berikan. Lalu selanjutnya apa strategi Ibu dalam memperbaiki hal yang mau diperbaiki tadi? Ya, sebagai seorang guru kita ketahui bersama belajar itu memang harus terus belajar, karena materi atau pembelajaran itu kalau menurut kurikulum itu terus berkembang. Jadi menurut saya strategi untuk memperbaiki kekurangan saya harus banyak belajar, mencari referensi lainnya, sehingga saya dapat memasukkan model-model pembelajaran yang sesuai dengan kelas yang saya masuki. Wow, bagus sekali ya Bu ya, rencana strategi yang akan Ibu berikan nanti kepada anak-anak ketika mengajar ya Bu ya. Baiklah Bu, kira-kira boleh tahu Bu, kapan Ibu akan mengerjakan strategi tadi Bu? Saya rasa saya dapat melakukannya itu ketika saya masuk pada kelas berikutnya. Oh seperti itu ya Bu ya, berarti secepatnya lah dikerjakan ya Bu ya. Baiklah Bu, ketika menjalankan seperti ini, strategi ini dalam waktu secepat ini nantinya Ibu ketika mengajar, adakah Ibu membutuhkan bantuan orang lain Bu untuk menjalankan rencana Ibu ini ke depannya? Saya untuk sharing-sharing kepada kawan-kawan untuk mencari model-model pembelajaran yang sesuai, yang berdiferensiasi pada saat ini, ya kita perlu kawan-kawan yang lebih mengerti tentang hal itu. Itu seperti yang Ibu sebagai calon guru penggerak yang lebih banyak tahu tentang kurikulum, saya rasa ya tidak ada salahnya saya bertanya, bertukar pikiran kepada Ibu. Baiklah Bu, bagus sekali ya Bu ya. Kita memang harus berkolaborasi dengan rekan sejawat kita, apalagi dengan teman kerja semata pelajaran ya Bu ya. Berarti boleh saya tanya lagi kembali ya Bu ya, apa komitmen Ibu ke depan setelah kita melakukan coaching ini Bu? Komitmen saya setelah kita coaching ini, saya dapat banyak informasi, saya dapat banyak ilmu pengetahuan mengenai kurikulum Merdeka ini dari Ibu. Mungkin kedepannya saya akan jauh lebih bagus lagi dalam memberikan materi kepada siswa-siswa, dan saya mungkin akan mencari sumber-sumber lainnya agar saya dapat melakukan pembelajaran di kelas itu yang menyenangkan, yang asik, dan dapat di guru mapel kita dapat berkolaboratif dalam teknik bagaimana mengajar di dalam kelas itu. Wow, bagus sekali ya Bu ya komitmen Ibu ya. Berarti dapat kita simpulkan ya Bu ya bahwa Ibu akan tetap mengembangkan karir Ibu di bidang pendidikan dan tidak hanya berhenti di satu titik aja, tapi Ibu akan selalu belajar terus dengan baik dan berkolaborasi dengan baik terus ya Bu ya. Terima kasih Bu untuk kesempatan hari ini, percakapan yang menyenangkan ini. Nanti kita bisa bincang-bincang lagi ya Bu untuk mengetahui kedepannya perkembangan dalam Ibu mengajar ya Bu ya. Saya juga ingin tahu bagaimana nantinya Ibu melaksanakannya, apa hasilnya ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu Irma. Sukses selalu, sehat selalu Ibu. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah percakapan saya dengan Bu Irma Perawati di pasca observasi ini. Salam dan bahagia. Hati negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita.